Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Jamhari MPD sebagai guru pembimbing Olimpiade Biologi SMA Unggulan CT Foundation dari Serdang, Sumatera Utara. Hari ini seperti biasa kita akan membahas soal-soal untuk Olimpiade Biologi sebagai persiapan menuju KSK tahun 2021. Nah, jadi untuk soalnya itu kita fokuskan kepada bidang genetika dan evolusi bagian kedua ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Sebuah gen dominan V besar menyebabkan area tertentu dari kulit menjadi terdepigmentasi. Kondisi demikian disebut dengan vitiligo. Albinisme adalah kondisi di mana pigmen benar-benar tidak diproduksi dan disebabkan karena genotip resesif A kecil A kecil. Lokus albino bersifat epistasis terhadap lokus vitiligo. Lokus gen yang lain dengan mekanisme aksi yang independen atau bebas dari dua kondisi sebelumnya dapat menyebabkan anemia ringan yang disebut dengan talasemia. Ketika dua orang yang memiliki vitiligo dan anemia ringan menikah dan memiliki anak, maka teramati proporsi atau perbandingan fenotip anakan seperti berikut. 1/16 normal berbanding 3/16 vitiligo berbanding 1/8 anemia ringan berbanding 1/12 albino berbanding 3/8 vitiligo dan anemia ringan berbanding 1/6 albino dan anemia ringan. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. A. Genotip kedua orang tua adalah V besar, V kecil, A besar, A kecil, T besar, T kecil. B. Anakan dengan fenotip V besar, V kecil, A besar, A kecil, T besar, T kecil akan memiliki genotip vitiligo dan anemia ringan. C. Apabila anakan yang memiliki vitiligo saja menikah dengan orang berfenotip normal dan homozigot untuk semua alel, maka mungkin ditemukan anak albino dari pasangan ini. D. Gen untuk sifat vitiligo dan albino terletak berdekatan dalam kromosom yang sama. Oke, kita bahas jawabannya ya. Yang A. Nah, apakah genotip dari kedua orang tua ini adalah V besar V kecil, A besar A kecil, T besar T kecil? Nah, jawabannya adalah benar ya. Nah, diketahui fenotip orang tua vitiligo dan anemia ringan. Berarti orang tua akan membawa minimal satu alel dominan untuk vitiligo dan thalassemia, yaitu V besar T besar. Dengan berarti bisa ditempati oleh dominan maupun resesif. Selain itu, diketahui juga sifat albino epistasis terhadap vitiligo. Ini berarti agar sifat vitiligo terlihat secara fenotip atau lebih nampak dengan jelas, maka orang tua harus membawa minimal satu alel dominan untuk albinisme. Karena jika orang tua memiliki genotip homozigo resesif, maka ia akan menjadi albino dan sifat vitiligo tidak terlihat di fenotip. Kedua orang tua juga tidak bisa bersifat homozigot dominan untuk gen yang manapun. Karena dari anakan yang dihasilkan, terdapat anakan yang membawa genotip homozigot resesif untuk semua gen. Seperti anakan berfenotip normal yang harus memiliki genotip V kecil V kecil, A besar, T kecil T kecil, dan anakan albino yang memiliki genotip A kecil A kecil, T kecil T kecil. Maka jawabannya adalah benar. Kedua genotip dari orang tua ini adalah V besar V kecil, A besar A kecil, T besar T kecil. B. Anakan dengan fenotip V besar V kecil, A besar A kecil, T besar T kecil akan memiliki genotip vitiligo dan anemia ringan. Jawabannya adalah benar. Kenapa benar?
Karena kelainan vitiligo dan anemia ringan itu disebabkan karena alel dominan, ya kan? Itu semuanya dominan. Nah, yang bagian C, apa jawabannya? Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Nah, kita bahas ya. Nah, kita semua mengetahui bahwa pasangan berfenotip normal homozigot berarti memiliki genotip V kecil, A besar, T kecil. Sedangkan untuk mempunyai anak albino tersebut harus memiliki genotip A kecil, sehingga tidak bisa didapatkan. Ya, oke, jadi jawabannya adalah salah. Oke, yang bagian D. Gen untuk sifat vitiligo dan albino itu terletak berdekatan dalam kromosom yang sama. Jawabannya sudah pasti salah. Mengapa salah? Karena dari hasil persilangan tersebut terlihat kedua gen mengalami independent assortment, ya, atau dia bersifat bebas. Jika kedua gen terletak berdekatan pada kromosom yang sama, maka akan mengalami yang namanya pindah silang. Nah, jadi jawabannya adalah salah. Kedua gen ini tidak berdekatan secara dekat, kemudian tidak berada pada kromosom yang sama. Oke? Jadi A benar, B benar, C salah, D juga salah. Oke, pertanyaan yang kedua. Aliuron pada biji jagung mungkin berwarna kuning, putih, atau ungu. Ketika polen dari tanaman ungu homozigot digunakan untuk memfertilisasi tanaman putih homozigot, maka aliuron yang dihasilkan menjadi ungu semuanya. Ketika tanaman kuning homozigot disilangkan dengan tanaman putih homozigot, maka hanya biji dengan aliuron kuning yang dihasilkan. Ketika tanaman ungu homozigot disilangkan dengan tanaman kuning homozigot, maka hanya anaka ungu yang diperoleh. Oke. Nah, beberapa persilangan antara tanaman beraliuron ungu menghasilkan tanaman ungu, kuning, dan putih. Beberapa persilangan antara tanaman kuning menghasilkan tanaman kuning dan putih. Nah, persilangan antara tanaman kuning tidak pernah menghasilkan tanaman ungu. Maka persilangan antara tanaman beraliran putih hanya bisa menghasilkan tanaman putih saja. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. A. Genotip tanaman beraliran kuning adalah A kecil, B besar. Ini sebetulnya bisa B besar, bisa B kecil ya. B. Persilangan tanaman ungu homozigot dengan heterozigot akan menghasilkan anakan kuning. C. Persilangan tanaman ungu heterozigot dengan kuning heterozigot tidak bisa mendapat anakan ungu. D. Jika ada tanaman dengan genotip A kecil, B besar disilangkan dengan tanaman putih, maka peluang dihasilkan anakan putih sebesar 0,01. Ya, kita bahas jawabannya. Nah, yang A ini, apakah genotip tanaman beraliran kuning adalah A kecil, B besar? Jawabannya adalah benar, ya. Berdasarkan data hasil persilangan, genotip yang paling memungkinkan dalam penentuan warna aliran adalah A besar, bisa A besar, A kecil, kemudian B besar, bisa B besar, bisa B kecil untuk ungu. Kemudian A kecil, B besar, atau A kecil, B besar, B kecil untuk kuning, dan A kecil, B kecil untuk putih, di mana gen A epistasis untuk gen B. Maka benar jawabannya adalah genotip untuk kuning adalah A kecil, B besar, atau A kecil, B besar, B kecil. B. Persilangan tanaman ungu homozigot dengan heterozigot akan menghasilkan anakan kuning. Jawabannya adalah salah. Oke ya, kenapa salah? Kita buat persilangannya ya. Nah, di sini persilangannya adalah antara A besar, B besar disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ya. Nah, kita menggunakan papan catur aja. Nah, berarti di situ
Fenotip semuanya apa? Jelas. Fenotip semuanya adalah 100% ungu. Ya, jadi jawabannya bukan kuning tetapi ungu. C. Persilangan tanaman ungu heterozigot dengan kuning heterozigot tidak bisa mendapat anakan ungu. Jawabannya salah. Belum tentu ya. Kenapa salah? Kita bahas nih. Cara alternatif menghitung persentase atau frekuensi genotip selain dengan kotak Punnett atau papan catur seperti di atas juga bisa menggunakan peluang. Nah, seperti ini. Genotip tanaman ungu heterozigot adalah A besar A kecil, B besar B kecil. Kemudian, genotip tanaman kuning heterozigot adalah A kecil, B besar, B kecil. Tahapan pertama menghitung dengan peluang dibagi hitung perbandingan setiap genotip per gen secara terpisah. Nah, jadi A besar, A kecil disilangkan dengan A kecil, maka akan menghasilkan anakan setengah A besar A kecil berbanding setengah A kecil. Nah, kemudian satu lagi, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil atau sama-sama B besar B kecil ya, sama-sama heterozigot, itu akan menghasilkan anakan seperempat B besar berbanding setengah B besar B kecil berbanding seperempat B kecil. Nah, berikutnya kita hitung perbandingan genotip dihibrid atau dua sifat beda menggunakan peluang matematika yang menggunakan teori probabilitas. Nah, maka peluang memiliki anakan dengan alam biru adalah genotipnya A besar, B besar, atau A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, peluang anakan ungu A besar, B besar itu berbanding peluang A besar dikalikan dengan peluang B besar. Karena dalam peluang matematika, peluang dua kejadian terjadi bersamaan, dihitung dengan mengalikan masing-masing. Sedangkan jika hanya salah satu yang terjadi atau peluang keduanya, maka dia dijumlahkan. Berarti peluangnya adalah setengah dikali 3/4, sama dengan 3/8. Oke, jawabannya adalah C, salah ya. Oke, yang bagian D. Jika ada tanaman dengan genotip A kecil, B besar, disilangkan dengan tanaman putih, maka peluang atau probabilitas dihasilkan anakan putih sebesar 0,01. Oke, kita bahas. Jawabannya adalah pasti salah ya. Nah, mengapa salah? Nah, karena di sini peluang terdapat anakan putih adalah 0. Nah, karena untuk fenotip putih dibutuhkan genotip A kecil, B kecil. Nah, sementara itu, salah satu parental atau indukan memiliki genotip homozigot dominan untuk gen B besar, sehingga anakannya akan bersifat heterozigot untuk gen B besar. Maka peluangnya adalah 0, bukan 0,01. Oke, jadi A benar, B salah, C salah, D salah. Lanjut soal nomor 3. Nah, ayam memiliki gen autosomal dominan C besar yang menghasilkan fenotip ayam berkaki pendek bernama creeper. Pada kondisi heterozigot, fenotip kaki normal dihasilkan oleh genotip resesif C kecil. Sementara itu, genotip homozigot dominan C besar bersifat letal atau mematikan. Sebuah gen dominan terpaut X besar bernama B besar menghasilkan bulu bergaris, sedangkan alel resesif B kecil menghasilkan bulu tidak bergaris. Jika Anda menyilangkan antara ayam betina bergaris dan creeper dengan jantan tidak bergaris creeper, tentukan pernyataan berikut benar atau salah ya, berkaitan dengan persilangan atau cross. A. Frekuensi anakan dengan fenotip tidak bergaris dan creeper sebesar 0,22. B. Frekuensi untuk anakan jantan dengan fenotip bergaris dan bukan creeper sebesar 0,44. C. Apabila ada persilangan dua ayam yang menghasilkan anakan dengan proporsi atau perbandingan 1/12 jantan tidak bergaris
berbanding 1/6 betina tidak bergaris creeper, berbanding 1/12 jantan bergaris, berbanding 1/12 betina tidak bergaris, berbanding 1/6 jantan tidak bergaris creeper, kemudian 1,6 jantan bergaris creeper, berbanding 1/12 betina bergaris, berbanding 1/6 betina bergaris creeper, maka genotif dari salah satu parentalnya atau induknya adalah X besar, B besar, X besar, B kecil, C kecil, C kecil. D. Apabila genotif C besar tidak bersifat letal atau mematikan, maka perbandingan atau proporsi fenotif anakan pada bagian C kecil akan tetap sama. Yuk kita bahas jawabannya ya. Yang A udah pasti ya, jawabannya adalah benar. Mengapa benar? Karena frekuensi anakan dengan fenotif tidak bergaris dan creeper sebesar 0,22. Nah, kok bisa hasilnya 0,22? Nah, kita bahas nih. Nah, di sini ayam betina bergaris dan creeper itu X besar, B besar, X besar, B besar, C besar, C kecil. Atau X besar, B besar, X besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, kemudian jantan tidak bergaris creeper adalah X besar, B kecil, Y besar, C besar, C kecil. Dan satu lagi, anakan tidak bergaris dan creeper adalah X besar, B kecil, X besar, B kecil, C besar, C kecil, atau X besar, B kecil, C besar, C kecil. Frekuensi anakan tidak bergaris dan creeper adalah 2/3. Kenapa 2/3? Karena peluang induk betina memiliki genotif X besar, B besar, X besar, B kecil, karena di soal disebutkan bahwa genotif indukan bergaris tidak diketahui, sehingga peluang indukan memiliki genotif yang memungkinkan untuk membawa alel resesif harus ikut dihitung, dikali setengah. Setengah dari mana? Dari peluang tidak bergaris. Dikali 2/3. 2/3 dari mana? Dari peluang sifat creeper. Karena genotif C besar bersifat letal atau mematikan, sehingga untuk peluang sifat creeper di persilangan hanya antara 2/3 C besar C kecil berbanding 1/3 C kecil C kecil. Bukan 1/4 C besar berbanding 2/4 C besar C kecil berbanding 1/4 C kecil C kecil. Maka jawabannya adalah 2/9. 2 dibagi 9 hasilnya adalah 0,22. Maka benar jawabannya adalah 0,22 ya. B. Frekuensi untuk anakan jantan dengan fenotif bergaris dan bukan creeper sebesar 0,44. Jawabannya adalah salah ya. Nah, mengapa salah? Kita bahas di sini. Anakan jantan dengan fenotif bergaris dan bukan creeper adalah X besar, B besar, Y besar, C kecil, C kecil. Nah, frekuensi itu adalah peluang jika induk betina bersifat homozigot dominan ditambah peluang apabila heterozigot atau kejadian ya. Nah, hasilnya adalah 1/3 dikali setengah dikali 1/3 ditambah 2/3 dikali 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/18 ditambah 1/18 sama dengan 2/18. 2/18 kalau kita kecilkan menjadi 1/9 ya. Jadi jawabannya adalah 1/9 bukan 0,44 ya. Yang C. Apa jawabannya? Jawabannya adalah salah ya. Nah, mengapa salah? Karena di sini jika diketahui anakan seperti di atas, maka parental atau indukan yang memungkinkan adalah X besar, B besar, X besar, B kecil, C besar, C kecil, dan X besar, B kecil, Y besar, C besar, C kecil. Nah, jadi parentalnya bukan ini ya, bukan X besar, B besar, X besar, B kecil, C kecil, C kecil, tetapi X besar, B besar, X besar, B kecil, C besar, C kecil, dan X besar, B kecil, Y besar, C besar, C kecil. Jadi ada dua ya genotif dari parentalnya. Yang bagian D, jawabannya adalah udah pasti benar ya. Kenapa benar? Karena akan mengubah proporsi hasil persilangan.
Jadi apabila genotif C besar itu tidak bersifat mematikan, maka proporsi fenotipnya pada bagian C kecil akan tetap sama ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Gen warna mata putih pada Drosophila, yaitu W kecil, adalah terpaut X resesif. Gen resesif lainnya yang terpaut X adalah vermilion atau V kecil, yang ketika homozigot di betina dan hemizigot di jantan. Jadi ada homozigot, ada hemizigot ya, bersama-sama dengan gen autosomal untuk warna mata coklat, atau B kecil, W kecil, garis miring, B kecil, W kecil. Juga akan menghasilkan fenotip mata putih. Genotip mata putih yaitu X besar, W kecil, Y besar, dan X besar, W kecil, X besar, W kecil bersifat epistasis terhadap lokus lainnya. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. A. Apabila ada jantan berwarna putih dengan genotip B kecil, W kecil, B kecil, W kecil, dan X besar, V kecil, W kecil plus Y besar dengan betina bermata putih, maka proporsi fenotip anakan adalah setengah jantan putih, yaitu W, berbanding 1/8 jantan putih BWV, berbanding 1/8 betina putih BWV, berbanding 1/4 betina normal. B. Betina bermata normal pada persilangan A kecil semuanya membawa genotip lokus coklat BW plus atau BW. C. Apabila betina vermilion heterozigot di lokus warna mata coklat tetapi tidak membawa alel putih, disilangkan dengan jantan bermata putih karena alel W kecil tetapi di heterozigot di lokus coklat dan hemizigot untuk alel vermilion, maka frekuensi genotip BW plus BW, X besar V kecil W plus dan Y besar adalah 1/4 atau 0,25. D. Frekuensi betina normal untuk persilangan C kecil adalah 0,75 ya. Nah, kita bahas jawabannya yang A. Sudah pasti jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Nah, kita buat hasilnya ya, hasil persilangannya. Nah, di sini persilangan jantan B kecil, W kecil, B kecil, W kecil, kemudian X besar, V kecil, W kecil positif dengan Y besar, disilangkan dengan betina BW, BW, kemudian XPW dengan Y. Maka anakannya adalah jantan putih W kecil adalah setengah, jantan putih B kecil, W kecil, V kecil itu vermilion adalah 0. Kemudian betina putih W kecil atau white adalah 0. Jantan putih BWV itu vermilion yaitu setengah dikali 1/4 sama dengan 1/8 ya kan. Nah, kemudian betina normal sama dengan X besar V kecil W plus X, kemudian BW plus BW atau XV plus W kecil, XPW plus BW BW itu adalah, nah kita kalikan semuanya ya. Jadi setengah dikali setengah ditambah setengah dikali 1/4. Jadi hasilnya adalah 3/8 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 3/8. Yang A adalah salah ya. Oke, B. Betina berwarna normal pada persilangan A kecil semuanya membawa genotip lokus coklat. Nah, jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena mungkin saja memiliki genotip X besar V kecil plus W kecil atau X besar V kecil W plus BW BW ya. Berarti di sini sebetulnya ada dua genotip yang mungkin terbentuk ya pada betina bermata normal untuk membawa genotip lokus coklat. Yang bagian C, apa jawabannya? Jawabannya adalah salah. Nah, kenapa salah? Karena di sini frekuensi genotipnya bukan 0,25, tetapi kalau kita cari jawabannya hasilnya adalah 0,5 atau setengah ya. Nah, jadi langsung saja frekuensi BW plus BW
kemudian XVW, dan Y itu sama dengan setengah dikali 1. Berapa hasilnya? Setengah kali 1 sama dengan setengah. Setengah itu kalau kita desimalkan adalah 0,5. Jadi jawabannya bukan 0,25, tetapi 0,5. D. Frekuensi betina normal untuk persilangan C adalah 0,75. Jawabannya adalah salah ya. Salah. Kenapa salah? Kita langsung silangkan. Setengah dikali 3/4. Hasilnya adalah 3/8. Bukan 3/4 ya, tapi 3/8. Jadi A jawabannya salah, B salah, C salah, D salah. Jadi keempat statement ini semuanya salah. Oke, pertanyaan terakhir, one last question. Nomor 5. Pada jenis sapi Ayrshire, warna mahogani dan putih bergantung pada gen C besar M besar yang bersifat dominan di jantan dan resesif di betina. Alel lainnya dari gen ini, merah dan putih atau C besar R besar, berlaku sebagai dominan di betina tetapi resesif di jantan. Jika seekor sapi jantan merah dan putih disilangkan dengan betina mahogani dan putih, tentukan pernyataan berikut yang berhubungan dengan persilangan benar atau salah. Ya. A. Pola pewarisan sifat warna sapi adalah sex influence trait. B. Antara sapi dan jantan dan betina akan memiliki frekuensi masing-masing alel yang berbeda. C. Persentase jantan dengan fenotip mahogani putih pada F2 persilangan di atas adalah 75%. D. Apabila seekor sapi betina dengan fenotip mahogani putih memiliki anakan merah putih, maka anakan sapi tersebut berjenis kelamin betina. Oke, kita bahas jawabannya ya. Yang A. Nah, apakah benar pola pewarisan sifat pada warna sapi ini terbentuk karena sex influence trait? Jawabannya adalah benar ya. Nah, kenapa benar? Karena dengan genotip yang sama, tetapi karena berbeda jenis kelamin, maka otomatis berbeda pula fenotipnya. Maka dia adalah pola pewarisan sex influence trait atau sifat keturunan yang dipengaruhi oleh kelamin atau seks. B. Antara sapi jantan dan betina akan memiliki frekuensi alel yang berbeda-beda. Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Karena perbedaan bukan di frekuensi alelnya, tetapi di fenotipnya. Ya, jadi yang kita lihat itu perbedaannya bukan pada frekuensi alelnya, tetapi pada fenotip atau sifat yang nampak. Ya. C. Apakah persentasenya 75%? Nah, jawabannya adalah salah ya. Oke, kenapa salah? Kita bahas nih. Nah, di sini parentalnya adalah C besar, M besar, C besar, M besar. Disilangkan dengan C besar, R besar, C besar, R besar. Semuanya besar ya. CM, CM disilangkan dengan CR, CR. Nah, maka akan dihasilkan F1 atau filial 1, yaitu 100% CMCR disilangkan dengan sesamanya. Maka 50% jantan mahogani putih dan 50% merah putih. Ya, jadi 50% jantan mahogani putih dan 50% betina merah putih. Maka kita silangkan lagi akan menghasilkan F2 atau filial kedua, yaitu 1/4 CMCM berbanding setengah CMCR berbanding 1/4 CR-CR. Maka hasilnya adalah 3/8 jantan mahogani putih berbanding 1/8 jantan merah putih berbanding 3/8 betina merah putih berbanding 1/8 mahogani putih ya. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Yang bagian D. Nah, apakah hasilnya adalah berjenis kelamin betina? Nah, jelas ya jawabannya adalah benar. Benar. Nah, kenapa benar? Karena di sini betina mahogani putih adalah CM-CM. Maka anakan akan membawa alel CM dari induknya. Jika anakan tersebut jantan, maka ia hanya memiliki fenotip mahogani putih. Maka di sini untuk sapi betina dengan fenotip mahogani putih,
akan memiliki merah putih. Benar. Anakan sapi tersebut maka akan berjenis kelamin betina. So the answer is true ya. Oke. Nah, demikianlah pembahasan soal untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.